Oke, kita lanjut di contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal nomor 3. Kubus ABCD, ini misal belum diketahui ya. Oke. Kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 8, titik P terletak di tengah rusuk CD, tentukan nilai sinus sudut antara ruas garis. Nah, jadi gini, kalian harus pintar itu yang pertama mengerjakan soal seperti ini tuh mensketsa gambar. Setelah itu baru mencari keterkaitan jika garis itu bersilangan. Kan kita harus menemukan keterkaitannya. Setelah itu menemukan garis sejajarnya tadi ya, atau keterkaitannya. Nah, setelah itu baru kita fokus untuk mencari nilai sinus ataupun kosinus yang dia tanyakan. Nah, untuk mencari nilai sinus atau kosinus yang dia tanyakan itu sama halnya seperti contoh-contoh sebelumnya. Berarti pada segitiga tersebut kita harus tahu semua ukurannya. Contoh kayak gini tadi. Tadi kan hanya diketahui 6 cm. Kita harus cari tahu dulu semuanya sebelum masuk ke kosinus dan sinusnya. Jadi harus tahu sisi depan berapa, miring berapa, samping berapa, semua sisinya berapa, baru kita menggunakan rumus sinus kosinus. Jadi tahap-tahapannya memang agak banyak. Dan materi dimensi 3 itu banyak sekali ya, belum selesai. Beda dengan minat. Kalau matematika minat itu materinya sedikit. Kalau matematika wajib, materinya banyak. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi pertama solusinya garis EF dan GH bersilangan, itu yang harus kita ketahui dulu ya. Jadi ini kok EF ya, ini EP. Jadi kita gambar dulu kubus ABCD EFGH. Setelah itu kita lihat titik P terletak di tengah rusuk CD, berarti kita lihat rusuk CD, ini CD, ini titik P di tengah-tengahnya, berarti terbagi dua ya. Nah, tulis titik P, sehingga kita langsung mencari yang dia mau nih. Tentukan nilai sinus sudut antara EP dan GH. Kita perhatikan EP dan GH. EP, E, P, G, H. Gitu ya. Oke. Ini garis EP, lalu ini GH. Tentu tidak ada hubungannya ya. Maksudnya bukan tidak ada hubungannya, tidak berpotongan. Nah, jelas bersilangan, tapi garis EP itu menembus. Ini kalau garis EP ini dilanjutkan terus, otomatis dia menembus di titik P, menembus bidang ini, bidang HGCD. Jadi pada bidang HGCD itu terdapat garis HG, dan kebetulan bidang ini ditembus oleh garis EP. Nah, sekarang kita mau melihat keterkaitannya di mana. Kita cari sisi yang sejajar dengan HG. Ya udah, langsung EF dapat. Ya kan? Jadi EF dapat. Jadi HG ini nanti kita ganti dengan EF karena dia sejajar. Sehingga sudah berkaitan kan antara EF dengan EP. Ya kan? Ini EF, ini EP. Gitu. Dan P ini kalau kita hubungkan lagi dengan titik F, maka terbentuk segitiga seperti ini. Usahakan membentuk suatu segitiga. Jadi ini EF, ini EP, lalu ini PF, seperti ini. Kebetulan titik P itu kan membagi dua, titik P membagi dua CD, berarti secara tidak langsung kalau saya buat titik Q yang membagi dua EF dan EQ dan QF itu kan sama saja kan, sama aja seperti titik P gitu. Jadi ini titik Q membagi dua EF nih, jadi EQ 4, QF 4. Ini saya tulis di sini. Jadi segitiga yang agak membingungkan ini Mbak pindah ke sini. Jadi seperti itu caranya. Nah, setelah itu dia minta sinus dari sudut EP dan GH. Kita hubungkan EP dan GH. Ini EP, ini GH, tapi GH kita sudah ganti FE. Jadi EP dengan FE. Ya udah, berarti ini EP FE, ya kan? Atau PE FE. Nah, ini sudah sama-sama dipakai E-nya ini. Jadi sinus dari sudut E ini yang dicari gitu. Nah, sebelum ke situ kita pastikan dulu semua sisinya sudah diketahui. Gitu kan. Nah, ini kan 4 udah diketahui, ini 4 udah diketahui. Nah, apa yang belum diketahui kita cari dulu. Oke, di sini QP ini belum diketahui ya. QP
Coba diperhatikan QP sudah diketahui belum? Di sini sudah tertulis 8 akar 2. Kira-kira dari mana 8 akar 2? 8 akar 2 itu kan dari sini. Jadi ini perhatikan FC ya. FC itu kan diagonal sisi. Ini kubus. Ukurannya 8 cm 8 cm. Berarti diagonal sisinya 8 akar 2 kan? Nah, secara tidak langsung QP itu kan sama seperti FC. Kalau gambarnya bagus, itu sebenarnya mudah terlihat kalau mereka itu sama. Nah, jadi ini itu kan sama aja seperti ini. Sama saja lagi seperti ini. Begitu kan? Nah, ini FC itu sama seperti QP, sama lagi dengan ED gitu. Ya. Jadi secara tidak langsung QP itu sama dengan FC, yaitu merupakan diagonal sisi, yaitu 8 akar 2. Sehingga tinggal ditulis aja QP-nya 8 akar 2. Nah, sekarang kita kan mau mencari sinus dari sudut E. Kita perlu tahu EP. EP itu berapa? Gitu. EP ini berapa? Nah, kebetulan bisa dicari dengan Pitagoras. Perhatikan segitiga yang ini. Ya kan? Ini siku-sikunya. Sisi miringnya berarti PE, atau yang mau kita cari EP ini. Berarti EP adalah akar dari, kita Pitagoraskan 4 akar 2 dengan 8 akar 2 pangkat 2, dapat 12. Jadi ini EP-nya ukurannya 12. Setelah dapat EP-nya, ini kan ukurannya semua udah diketahui. Ini segitiga yang dimaksud yang ini aja ya, yang diarsir. Jadi QP-nya udah tahu, QE-nya udah tahu, EP-nya udah tahu, sudah kita tinggal mencari sinusnya, sinus dari sudut E. Sinus dari sudut E berarti yang tadi ya, depan per miring. Depan apa? Depannya sudutnya, depannya sudut yang dimau, depannya sudut E. Depannya apa? Depannya seret nih, depannya 8 akar 2 PQ kan. Miring, yang miring mana? Yang miring kan yang ini, selalu depan sudut siku gitu. Berarti PQ per PE seperti ini ya, 8 akar 2 per 12 dapat nih hasilnya gitu. Jadi caranya seperti itu. Nanti kalau bingung diulang-ulang lagi videonya, karena Mbak udah kasih tahu step by stepnya ya. Nah, sekarang selanjutnya yang kedua, yaitu sudut antara garis dan bidang. Sudut antara garis dan bidang, kalau tadi kan garis dengan garis ya, kalau bersilangan kita harus cari keterkaitannya. Nah, sekarang sudut antara garis dan bidang. Sudut antara garis dan bidang biasanya garis tersebut itu menembus suatu bidang gitu. Contoh nih, ini bidang alfa. Ini ada garis AP. Garis AP ini terletak di bidang alfa, sedangkan garis yang F ini itu di luar bidang sebenarnya, cuma dia menembus di titik A, begitu ya. Nah, sehingga sudut yang terbentuk antara garis AP dan ini dan garis F itu adalah sudut BAP ya, sudut BAP, begitu. Ini. Oke, langsung ke contohnya. Contoh soalnya, ini diketahui sebuah limas beraturan. Kalau limas beraturan tuh berarti sisi-sisinya sama, dan panjang yang berdiri ini, segitiga rusuk-rusuknya ini itu juga sama. Namanya beraturan, itu semua sama sisinya gitu ya. Nah, dari limas yang beraturan itu disuruh menentukan besar sudut antara garis AT dengan bidang ABCD. Oke, garis AT dengan bidang ABCD. Ini garis AT-nya. Ini bidang B, AB, CD gitu ya. Nah, berarti ini yang ditanyakan. Bukan berarti ini misal limas, terus ini bidang ABCD, terus ini gitu, bukan ya. Ini kalau 3 dimensi memang agak susah-susah gampang karena tergantung gambar ya. Biasanya kalau digambar dalam digital itu boleh ya, 3 dimensi yang di komputer itu akan terlihat jelas. Jadi garis AT itu dengan bidang ABCD itu ini yang dimaksud. Berarti secara nggak langsung kalau saya tarik garis ini adalah tinggi limas, berarti fokus ke sini, fokus yang ditanyakan saja, membentuk suatu segitiga kan.
membentuk suatu segitiga dengan siku-siku di sini tentunya. Nah, segitiga itu kalau segitiga itu digambar ya ini jadinya. Gitu ya. Nah, kita lanjut. Yang dia tanyakan kan besar sudut antara garis AT dan bidang ABCD. Ini garis AT, ini bidang ABCD seperti tadi. Ini yang ditanyakan. Berarti terbentuk sudut tap ya, ini TAP ini. Kalau digambarkan di segitiganya sendiri ini TAP. Nah, sehingga cara mencari sudutnya dia tanyakan besar sudutnya. Nah, tetap menggunakan rumus sinus kosinus tangan tuh tetap. Jadi caranya ini kita pakai tangan ya kalau di sini. Kenapa pakai tangan? Karena gini. Sebenarnya pakai sinus, kosinus juga bisa. Cuma di sini Mbak ajarkan dengan menggunakan tangan. Nggak apa-apa, biar sekali-kali pakai tangan. Tangan sudut TAP sama dengan, kalau tangan kan tadi sudah tuh, rumusnya kan depan per samping. Gitu kan? Ini sudutnya. Di depan sudut ini apa? TP kan? TP kan? Berarti TP per samping. Sampingnya bukan samping. Oh iya betul, TP per samping. Samping ini sudut, sampingnya yang mana? Yang ini. Tidak boleh yang ini ya. Kan Mbak ini juga sampingnya, tapi ini miring. Kan depan sudut siku-siku yang ini, sisi miring. Tidak bisa. Yang diambil yang satunya, yang bukan sisi miring. Jadi AP. Gitu. Baru kita masukkan. TP berapa TP? TP 4 akar 2. Nah, pasti bingung lagi nih, TP kenapa 4 akar 2? AP kenapa 4 akar 2? Nah, karena ini adalah persegi, kita anggap persegi. Kalau ini 8 berarti diagonal sisinya kan 8 akar 2. Dibagi 2, ini setengahnya, ini setengahnya. Berarti di sini adalah 4 akar 2. AP itu 4 akar 2. Gitu kan? Kalau AT itu tadi 8. Kan beraturan semuanya 8. TP-nya berapa? Pakai Pitagoras lah. Coba aja nih pakai Pitagoras. 8 kuadrat dikurang 4 akar 2 kuadrat. Gitu ya. Pasti nanti dapatnya 4 akar 2 kuadrat. 4 akar 2. Coba dicek ya, siapa tahu Mbak salah. Jadi seperti ini. Nah, 4 akar 2 per 4 akar 2 itu kan 1. 4 akar 2 bagi 4 akar 2, 1. Nah, tangan dari suatu sudut yang sama dengan 1, itu kan tangan 45. Jadi kita cari di sudut istimewa. Tangan berapa sih yang nilainya 1? Kan tangan 45. Jadi 1 ini Mbak ubah ke tangan 45. Gitu. Sehingga sudut TAP yang dia mau, ini kan sama-sama tangan nih. Berarti 45 ini adalah sudut TAP-nya. Gitu. Dapat. Berarti sudutnya adalah di antara garis AT dengan bidang ABCD adalah 45 derajat. Oke, kita lanjut yang B. Nilai sinus dari sudut yang dibentuk oleh garis TP dan TBC. Oke, kita lihat TP-nya dulu. Sinusnya abaikan dulu, kita lihat TP dulu. Ini TP-nya. Oke, TBC yang mana? Kita lihat TBC. Oke, jadi ini misal begini ya. TBC, berarti ini. Misal begini ya. Ini C, ini T, ini B. Terus TP-nya di sini. Ini TP, ini TBC. Nah, dia tanya, sudut yang dibentuk oleh garis ini dengan ini, gitu kan. Nah, berarti kita harus tarik garis dulu yang menghubungkan keduanya. Bagaimana mau ada sudut kalau tidak dihubungkan dulu? Nah, kita tarik garis ini tegak lurus ya, harusnya garisnya ini. Berarti secara nggak langsung yang ini PQ tegak lurus membentuk sudut siku-siku. Kembali lagi, TP dengan TBC berarti sudutnya yang mana? Yang ini. Gitu kan, sudut siku-sikunya ini kan. Oke, nah sekarang dia tanya sinusnya. Nah sekarang kita pastikan dulu, berarti ini segitiga ya, dibikin segitiga dulu. Oke, jadi Q, perhatikan yang ini berarti TPQ ya, TPQ berarti ini TPQ. Mbak ganti di sini dengan PQ 4. Kenapa? Karena AB nya 8, berarti PQ nya 4 setengahnya gitu. TP nya belum tahu ya, TQ nya juga belum tahu. Oke,
kita sudah mencari keterkaitannya antara garis TP dengan TBC, yaitu keterkaitannya kita hubungkan garis PQ tadi ini tegak lurus. Nah, sudah terbentuk segitiga, baru sekarang kita cukup memastikan ketiga sisinya diketahui. Oke, pertama sekarang cari dulu TQ. Cari dulu TQ, ya. Cari TQ. Cari TQ dari mana? Tidak perlu dari segitiga ini. Susah, karena ini belum diketahui, ini belum diketahui. Pakai Pitagoras itu paling tidak 2 harus sudah diketahui. Nah, jadi cari TQ dari segitiga TBQ. Perhatikan TBQ. TBQ. Berarti ini. Siku-sikunya di sini. Gitu kan? Nah, TBQ ini 4. Yang ini TB kan 8. Tahu dari mana 8? Kan beraturan, semuanya 8 gitu. Jadi ini TB 8, TB ini 8, BQ-nya 4, TQ-nya pakai Pitagoras dapat 4 akar 3. Berarti TQ yang di sini 4 akar 3. TQ-nya 4 akar 3, PQ-nya di sini 4, sehingga tinggal TP. Cari TP lagi pakai Pitagoras nih. Dapat 4 akar 2. Nah, kalau sudah semuanya didapatkan, baru kita masuk ke rumus sinusnya, gitu. Nah, rumus sinusnya gimana? Ini. Sinus itu kan depan per miring. Depannya yang mana? Kan gitu. Depannya yang sudut yang ditanyakan, gitu. Nah, tapi tadi kelupaan ya, sudut yang ditanyakan tuh yang mana? Jadi kan tadi ini TP, terus ini bidang TBC, jadi TP bidang TBC, tarik garis yang menghubungkan. Sudutnya yang mana? Nah, cari titik yang sama-sama dipakai kedua belah pihak. Kan ini ada 2 pihak nih, anggap aja ada 2 pihak, pihak TP, pihak TBC. Dari hurufnya aja udah kelihatan mana yang dipakai sama-sama, T kan? Ya berarti yang menempel di T sudutnya, gitu. Berarti secara tidak langsung sudutnya yang ini. Yang ini saja, karena segitiganya tadi ini. Gitu kan, berarti sudutnya yang ini nih, gitu. Berarti sinus dari sudut apa? PTQ nih, sinus dari sudut PTQ, depan per miring. Sudut depan ini kan sudutnya dimaksud nih. Depan sudut ini apa nih? Lihat depannya pas ini kan, sisi PQ 4, makanya di sini PQ. Terus miring, yang miring mana? Yang ini, miring kan selalu depan sudut siku-siku. Berarti TQ, udah masukkan karena semua sudah diketahui sisinya, enak tinggal dimasukkan, baru dikali rasionalkan, dapatlah sepertiga akar 3. Jadi nilai sinus dari sudut yang dibentuk oleh TP dan TBC adalah sepertiga akar 3. Mudah-mudahan bisa ya.